Jadi program ini adalah mendampingi keluarga yang punya anak balita dengan stunting. Nah, program ini juga terintegrasi dengan pengendalian TB. Karena apa? Ternyata dari pendampingan itu kita temukan bahwa rata-rata 30% anak stunting ini dengan TB. Salah satunya ke sana. Jadi kita mengajak kepada seluruh warga masyarakat, ayo kita bersama, karena yang berperan untuk kesehatan itu ya diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Tia dalam podcast Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Sebelum kawan bisa simak materi kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kawan bisa tidak ketinggalan informasi seputar kesehatan di rumah sakit kami. Pada kesempatan kali ini, podcast Bisa Sehat akan membawa tema Gerak Bersama, Sehat Bersama dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-60. Dan telah hadir bersama kita pada kali ini Bapak Muhyiddin Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan. Beliau adalah Kepala Bidang UKM dan Penunjang RSUD Dungus. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Tia. Ya, selamat datang di podcast kami Pak Muh. Biasa Bapak ini dipanggil dengan Pak Muh, tapi Bapak Muhyiddin, bukan Pak Muh yang lain ya. Iya Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan selamat datang Bapak di podcast Bisa Sehat. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Ya, baik Bapak, pada rangka Hari Kesehatan Nasional ke-60 ini yang mengambil tema tentang gerak bersama, sehat bersama. Sepertinya dalam kehidupan sehari-hari kita, kata-kata itu adalah kata-kata yang sangat familiar karena gerak bersama, sehat bersama yang lagi trending FOMO adalah pola masyarakat yang sekarang sudah mulai berubah untuk menjaga kesehatan, menjaga pola hidup dan menjauhi, bukan menjauhi sih, sedikit mengurangi agar kita tidak terserang penyakit-penyakit yang sekarang sedang marak ya Pak Muh ya, seperti penyakit tidak menular seperti itu nih Pak. Ya. Mungkin kali ini dengan tema sehat, mohon maaf, dengan tema gerak bersama, sehat bersama, hampir mirip ya kata-katanya ya, yang penting bersama-sama kita mengusung agar kita selalu sehat dan mendukung pola hidup sehat. Baik, kita akan berbincang-bincang dengan Pak Muhyiddin pada kesempatan kali ini. Saya akan bertanya langsung tentang apa sih Pak makna dari tema HKN ke-60 ini? Iya. Baik, terima kasih Mbak Tia. Sebelumnya kami ucapkan selamat dulu ya. Bulan November ini memang bulan upacara ini. Banyak hari-hari untuk kita upacara, termasuk kita hari ini pakai seragam Korpri. Ya. Jadi November itu ada momen untuk Provinsi Jawa Timur adalah hari pahlawan 10 November, kemudian 12 November yang saat ini kita peringati Hari Kesehatan Nasional yang ke-60 ya, ada nanti hari Korpi dan seterusnya. Dan tak lupa pula Mbak Tia kan seorang radiografer. Tanggal 8 kemarin itu Hari Radiografer Nasional. Selamat. Terima kasih Bapak. Hari ulang tahun radiografer ya. Ya, Hari Radiografer Sedunia. Baik, tadi kalau tema yang diambil di HKN ke-60 tahun ini adalah gerak bersama, kemudian sehat bersama. Ya, tema ini mengandung makna bahwa pentingnya kita menjaga kesehatan melalui aktivitas fisik, kemudian menggerakkan dan menjaga optimisme kita serta keluarga masyarakat untuk senantiasa menjaga kesehatan kita dan meningkatkan derajat kesehatan kita. Itu yang menjadi dasar tema untuk HKN yang ke-60 ini. Iya. Dalam tema HKN ini, gerak bersama, sehat bersama ini sangat mendukung tentang pola hidup bersih dan sehat ya Pak ya, yaitu PHBS. Ini sangat mendukung sekali dengan kegiatan-kegiatan masyarakat yang sedang trending karena masyarakat sudah mulai untuk berusaha bagaimana kita menjaga kesehatan, bagaimana kita terhindar dari penyakit. Nah, untuk pola hidup bersih dan sehat ini kan masih awam mungkin kan istilahnya ya Pak ya. Lalu apa sih Pak yang dimaksud dengan pola hidup bersih dan sehat ini Pak? Ya,
Baik, saya kira ini bukan hal yang baru sebenarnya. PHBS itu sudah sejak era pemerintahan Pak Presiden Joko Widodo ya itu digalakkan bahwa PHBS atau pola hidup bersih dan sehat adalah suatu perilaku dari kita untuk senantiasa memiliki kesadaran secara pribadi, menjaga kesehatan, kemudian anggota keluarga maupun anggota masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan, dan kita memiliki manfaat untuk lingkungan atau masyarakat kita dalam menggerakkan atau sebagai agen-agen kesehatan. Ya. Lalu dalam pola hidup bersih dan sehat ini kan pasti ada contoh ya Pak ya di kehidupan sehari-hari dan di sarana kesehatan. Betul. Mungkin bisa dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari pola hidup bersih dan sehat itu seperti apa Pak? Baik. Untuk PHBS sendiri ada berbagai macam, ada PHBS di sekolah, kemudian PHBS di rumah tangga, kemudian PHBS di tempat kerja, PHBS di sarana kesehatan. Nah, khususnya untuk yang HKN ini memang ditekankan pada PHBS yang menyangkut kehidupan dalam keluarga. Banyak ya, ada misalnya pertolongan persalinan harus kepada petugas kesehatan, kemudian bagaimana untuk makan makanan yang sehat atau bergizi, kemudian melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit ya, juga mencuci tangan dengan air bersih dan sabun secara benar ya, masih banyak sekali. Jadi hal-hal itu yang itu kita tingkatkan, kita gerakkan secara massal sehingga masyarakat nanti sesuai dengan tujuan dari pembangunan kesehatan nasional nanti diharapkan mendukung Indonesia Emas 2045. Ya, salah satu unsurnya nanti adalah faktor kesehatan itu memegang peranan penting gitu. Iya. Lalu untuk kita sebagai tempat sarana kesehatan Pak, kalau contoh PHBS di sarana kesehatan itu seperti apa? Ya, baik, saya kira untuk di sarana kesehatan kita sehari-hari mungkin sudah melakukan ya. Salah satunya adalah cuci tangan ya, cuci tangan, namun mencuci tangan, kemudian kalau di dalam misalnya kita mendidik pasien cara batuk, etika batuk, kemudian aktivitas fisik minimal 30 menit. Kalau kita insya Allah beberapa tenaga kesehatan ini sudah melakukan aktivitas dengan baik ya. Saya setiap hari itu ngitung selangkah saya. Nah, kebetulan di Dungus ini lingkungannya kan pegunungan gitu ya. Jadi naik turun itu sebenarnya yang sehat itu minimal 7.500 langkah. Saya yang setiap hari ikut keliling itu baru mencapai angka antara 3.500 sampai dengan 4.000. Ternyata masih kurang. Ya, masih kurang. Nah, ini yang perlu kita lakukan ya, dan masih banyak hal lagi nanti ya yang terkait dengan cuci tangan tadi juga, atau makan makanan yang bersih, edukasi kepada masyarakat baik itu pengunjung rumah sakit, baik itu pasien, keluarga maupun pengunjung-pengunjung yang lain. Iya. Baik Pak, sebagai kita di sarana kesehatan ini dalam peringatan HKN ke-60 ini Pak, kita sebagai RSUD Dungus, peran rumah sakit ini kepada masyarakat dalam penguatan kesehatan masyarakat itu apa aja Pak? Iya, baik. Di momen HKN yang ke-60 ini sebenarnya ada berbagai kegiatan ya, antara lain kampanye atau janji hidup sehat ya. Itu ada hashtagnya janji hidup sehat, kemudian ada berbagai momen pertandingan liga-liga ya, olahraga yang terbatas baik itu di lingkup struktural ya maupun di sarana kesehatan. Kemudian ada pameran ya, Health Innovation Festival atau HIFES. Yang ini kebetulan kita tidak ikut karena berada di Sidoarjo, dan kita UKM kemarin mendapatkan tugas untuk ikut pelayanan kesehatan bergerak di Kabupaten Sumeneb ya, tepatnya di Kepulauan Sapudi. Oke. Kalau program pelayanan kesehatan bergerak ini sepertinya ini ya program rutin memang pemerintah Jawa Timur ya Pak ya. Dan kebetulan RSUD ini dalam penguatan masyarakat, dalam pengabdiannya kita diberikan mandat untuk ikut berpartisipasi dalam acara di Kepulauan Sapudi. Di sana itu sebagai ini Pak, kita di sana sebagai petugas, apa sih yang dikerjakan RSUD Dungus pada saat itu Pak di sana? Ya, baik Mbak Tia. Bahwa ini ya, untuk keterlibatan kita di PKB ini memang kemarin baru pertama kali, dan nanti rencana kedua di Kepulauan Kangean. Dan alhamdulillah PKB ini tidak hanya pada paradigma untuk
kuratif aja atau pengobatan. Sekarang sudah berubah. Jadi ada kuratif, ada promotifnya, edukasi, ada preventif, pencegahan. Nah, kita kemarin kebagian di UKM. Jadi upaya kesehatan masyarakat berupa pencegahan dan pengendalian TBC. Nah, kita kebetulan punya ini dapat alat baru, portable X-ray. Nah, alat ini alhamdulillah cukup representatif, cukup membantu sekali kita untuk pelaksanaan active case finding atau penemuan kasus secara aktif di masyarakat. Itu untuk penemuan kasus TB ya Pak, berarti betul, ya. Iya, betul. Bahkan kita tidak di ranah sekitar rumah sakit aja, ternyata kita bisa mengarah di ranah sekitar Provinsi Jawa Timur nih Pak, itu berarti nih Pak. Untuk active case finding ini memang programnya rumah sakit atau programnya pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bekerja sama gitu Pak? Iya, baik. Jadi salah satu keunikan dari rumah sakit di bawah Dinas Kesehatan ya adalah adanya bidang UKM atau mungkin yang masih levelnya kelas D atau yang ini adalah seksi UKM ya. UKM itu upaya kesehatan masyarakat. Saya beberapa kesempatan itu ditanya, rumah sakit kok UKM? Karena rumah sakit itu biasanya UKP, upaya kesehatan perorangan. Nah, inilah uniknya kita. UKM itu memang kegiatan rumah sakit yang memberikan pelaksanaan tugas-tugas ini prioritas pemerintah Provinsi Jawa Timur. Salah satunya pengendalian TB, HIV, kemudian stunting dan seterusnya. Alhamdulillah untuk RSUD Dungus ini sudah jalan dengan baik. Jadi sebelum kita punya portable X-ray pun kita sudah aktif membantu khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun melalui penemuan kasus TB dengan bus ronsen kita. Nah, alhamdulillah kita juga punya 2 ya, yang pertama bus ronsen yang kita bisa dipanggil untuk melakukan penemuan kasus secara aktif selama tahun 2003 ini paling banyak karena kita di Kabupaten Madiun seluruh puskesmas wilayah Kabupaten Madiun ada 18 puskesmas di Kabupaten Madiun dan ada 16 kali ya, kemarin ada 16 kali, kemudian kita juga dengan kota 4 kali ke pondok pesantren, kemudian lembaga pemasyarakatan yang narkoba maupun yang lembaga masyarakat yang umum yang kelas 2, kemudian kemarin juga dengan pondok pesantren Al-Fatah Temboro. Alhamdulillah ini rupanya beberapa kabupaten kota sudah kontak dengan kita untuk kita bisa berperan dalam meningkatkan cakupan penemuan kasus TB karena kita ingat Indonesia peringkat ketiga dunia jumlah TB. Nah, ini menjadi concern pemerintah juga termasuk di pemerintahan yang baru ini bahwa pengendalian TB masuk dalam program prioritas. Oh, okay. Makanya pada Hari Kesehatan Nasional ke-60 ini kita mengusung tema gerak bersama, sehat bersama. Betul, ya Pak, iya. Untuk mengurangi angka kasus TB yang kebetulan sangat tinggi memang di Indonesia ini. Iya. Dan kita sebagai sarana kesehatan tidak hanya melayani di dalam rumah sakit, tapi ternyata UKM juga memberikan pelayanan di luar rumah sakit nih Pak, malah bekerja sama untuk mengabdi di masyarakat. Betul, iya. Untuk UKM sendiri Pak, apakah kegiatan yang sudah dilaksanakan itu dalam pengabdian masyarakat apakah cuma active case finding itu atau ada banyak Pak mungkin? Oh, ada banyak ya. Kalau untuk Rumah Sakit Dungus sendiri mungkin kita masih kurang kemampuan untuk membranding ya. Sebenarnya kalau kita itu banyak, mulai satu untuk program yang stunting ya, penurunan angka stunting di Jawa Timur. Kita punya daerah binaan, jadi kita sudah 3 tahun ini membina daerah di mana kita punya program Pak D Basuki Mapan, singkatannya. Jadi pendampingan keluarga dengan anak stunting untuk kejayaan Indonesia di masa depan. Jadi program ini adalah mendampingi keluarga yang punya anak balita dengan stunting. Nah, program ini juga kita terintegrasi dengan pengendalian TB. Karena apa? Ternyata dari pendampingan itu kita temukan bahwa rata-rata 30% anak stunting ini dengan TB. Nah, dan menariknya kemarin anak yang dengan TB ini begitu kita temukan diobati, justru stuntingnya yang tuntas pertama kali. Yang lain itu 8 bulan, anak yang TB dengan pengobatan yang stunting ini justru 6 bulan kemarin sudah lulus. Ini yang kita temukan di Bodak, Kecamatan Kare, kemudian di Kelurahan Kare, serta di Randu Alas. Itu menjadi fenomena menarik. Kemudian yang tahun ini kita lanjutkan di wilayah kerja Puskesmas Jetis, kemudian wilayah kerja Puskesmas Wungu. Itu Mbak Dia. Okay.
Berarti sasarannya UKM RSUD Dungus berperan penting di sekitar rumah sakit juga, Pak. Seperti itu dengan banyak kegiatan seperti stunting atau penemuan kasus TB seperti itu, nggih Pak, nggih. Betul. Memang kita sebagai sarana kesehatan tidak hanya melayani di dalam tapi juga peran aktif untuk ke masyarakat juga. Lalu ini Pak Muh dalam penyelesaian kasus-kasus seperti itu, apakah kita juga bekerja sama dengan Dinkes dan sebagai masuk di data juga atau bagaimana? Iya, betul. Jadi betul bahwa kita tidak bisa bergerak sendiri, bahwa untuk pelaksanaan program-program nasional itu kita harus kerjasama lintas sektor, lintas program ya. Nah, selama ini kita sudah kerjasama dengan Dinas Kesehatan, MOU juga, kemudian dengan pemerintah Kabupaten Madiun, kemudian Kecamatan Kare, juga Dinas Sosial yang terkait, karena banyak keterlibatan. Contoh yang tadi misalnya stunting itu banyak juga diderita oleh anak-anak yang berada di bawah garis kemiskinan, kemudian ternyata mereka tidak punya BPJS. Nah ini kita kemarin tuh membantu Dinas Sosial khususnya dalam pencapaian health corporate ini untuk pemberian kartu Indonesia Sehat ya. Itu alhamdulillah kemarin dari teman-teman kita laporkan ke Dinas Sosial, mereka yang butuh intervensi karena stunting ini ada penyakit dasar yang lain, misalnya kecacingan atau keterlambatan dalam tumbuh kembangnya, tadi ada TB, ada penyakit yang lainnya. Nah itu bisa terdeteksi dan untuk penanganannya tidak hanya butuh waktu yang singkat, itu butuh yang berkesinambungan. Contohnya tadi TBC minimal kan harus diobati dalam waktu rentang 6 bulan dan seterusnya. Dan ini alhamdulillah kemarin juga terbantu, dan bahkan kelurahan itu ada beberapa kelurahan atau desa yang sudah menganggarkan ADD-nya itu untuk penambahan protein dari masukan yang kita berikan. Gitu. Berarti ini ya Pak, peran rumah sakitnya sangat berperan sekali, maksudnya untuk mengurangi kasus stunting dan komunikasi yang baik antara rumah sakit, anak yang stunting dan juga dengan perangkat desanya. Jadi akhirnya bisa terdeteksi. Dengan seperti itu kan secara nggak langsung ini ya Pak ya, kita berperan aktif kita mempertahankan agar kita tetap sehat bersama nggih Pak, nggih, sesuai dengan tema KN yang dibawa pada kali ini. Nggih Bapak. Mungkin ada ini Pak, sedikit saran kepada teman-teman kawan bisa atau nasihat yang bisa diberikan pada Hari Kesehatan Nasional ke-60 ini dengan tema Gerak Bersama Sehat Bersama Pak Muh. Ya, baik. Untuk sahabat-sahabat bisa gitu ya, bahwa saat ini memang ada tren perubahan pola penyakit dari infeksi ke arah pola penyakit yang degeneratif, di mana pola penyakit degeneratif atau yang disebut dengan PTM, penyakit tidak menular, itu adalah rata-rata dari akibat perilaku kesehatan kita yang kurang baik. Contohnya saat ini kan kalau dulu itu saya mencari air minum harus jalan kaki menimba air lah beberapa kilo. Nah saat ini tinggal WA aja air minum sudah diantar. Itu kan akan menyebabkan istilahnya perilaku sedentari ya, atau perilaku yang pokoknya dia sudah tinggal kontak datang. Nah ini akibatnya hal-hal itu menyebabkan misalnya aktivitas kita berkurang, makan makanan yang tadi siap saji itu kan kurang baik kalau dilakukan secara terus menerus. Nah ini yang perlu kita lakukan ini ya. Juga anak-anak sekarang mulai jarang mau untuk makan sayur dan seterusnya. Nah ini harus kita edukasi masyarakat bahwa sayur memiliki peranan yang vital, penting ya, sayur, buah untuk menjaga kesehatan. Nah, ini salah satunya ke sana. Jadi kita mengajak kepada seluruh warga masyarakat, ayo kita bersama, karena yang berperan untuk kesehatan itu ya diri kita. Kuncinya adalah diri kita sendiri. Makin kita bisa menjaga kesehatan kita berpersepsi baik terhadap tubuh kita. Yang bisa menjaga tubuh kita adalah diri kita sendiri dengan perilaku hidup sehat, misalnya aktivitas minimal 30 menit sehari, kemudian tidak merokok, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, bahkan bukan beralkohol aja, yang minuman yang katanya kemarin kalau kita lihat berasa, kemudian beraroma dan seterusnya ya. Itu yang menyebabkan ya lebih baik kita minum air putih yang lebih banyak ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Itu Mbak Dia. Baik Pak Muh. Terima kasih banyak Bapak Muhyiddin yang telah memberikan edukasi dan informasi kepada kawan bisa yang sedang menonton tayangan ini. Jika kawan bisa ada pertanyaan, bisa tulis
di kolom komentar di bawah ini. Baik teman bisa, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas waktunya Pak Muhyiddin, terima kasih atas informasinya. Semoga Hari Kesehatan Nasional ke-60 kali ini bisa membawa aktivitas gerak bersama, sehat bersama. Leres nggih Pak? Iya, betul. Yeah. Semoga selalu sehat juga Pak Muhyiddin. Yeah, amin. Yeah. Sekian pertemuan kawan bisa pada sesi kali ini. Sampai bertemu di sesi podcast berikutnya. Selamat Hari Kesehatan Nasional ke-60. Salam sehat, sehat Indonesiaku. Terima kasih.